Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali di konten kali ini yang akan saya share soal dan jawaban tes CAT atau tulis PPS Pemilu 2024 berdasarkan FR, yaitu kepemiluan, TWK, dan TKD. Baik teman-teman, sebelum kita ke soal, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini makin berkembang. Dan saya doakan teman-teman semua yang sedang berjuang mengikuti tes seleksi PPS Pemilu 2024 bisa lulus, amin. Langsung ke soal nomor 1. Konferensi meja bundar adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Konferensi meja bundar diselenggarakan dengan tujuan A. Mengecam agresi militer Belanda untuk Indonesia. B. Menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda. C. Untuk menghindari tekanan DKPBB. D. Agar Republik Indonesia memilih jalan perundingan. Jawabannya adalah B. Menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda. Next, soal nomor 2. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Hal ini sesuai hasil kesepakatan yang dicapai dalam suatu perundingan dengan Belanda, yaitu melalui perundingan A. Linggarjati, B. Renville, C. Royem, D. Konferensi meja bundar. Jawabannya adalah A. Linggarjati. Next, soal nomor 3. Berikut kelompok-kelompok para pejuang menjelang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali A. Kelompok Sultan Syahrir, B. Kelompok Khairul Soleh, C. Kelompok Soekarno-Hatta, D. Kelompok Diponegoro. Di antara opsi A sampai D yang bukan adalah kelompok Diponegoro, kecuali. Next, soal nomor 4. Berikut ini dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. C. Sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. Ya, jawabannya adalah C. Sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama. Next, soal nomor 5. Tantangan dan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia diantaranya adalah A. Nilai-nilai budaya, B. Kerusakan sosial, C. Kebudayaan, D. Keragaman budaya. Jawabannya adalah D. Keragaman budaya. Next, soal nomor 6. Berikut ini adalah unsur-unsur kebudayaan, kecuali A. Pengetahuan, B. Sistem organisasi kemasyarakatan, C. Tempat wisata, D. Bahasa. Ya, jawabannya yaitu C. Tempat wisata. Next, soal nomor 7. Peran partai politik pada pasca reformasi menghasilkan fenomena supremasi partai politik yang tercermin dalam A. Calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan melalui partai politik. B.
Kaderisasi setiap partai politik di lembaga pemerintahan. C. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bisa diajukan oleh partai politik. D. Partai politik mengadakan pendidikan politik. Ya, jawabannya A. Calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diajukan melalui partai politik. Next, soal nomor 8. Lembaga yang berwenang membubarkan partai politik menurut Undang-Undang 1945, hasil amandemen adalah A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat adalah D. Mahkamah Konstitusi. Next, soal nomor 9. Dalam negara demokrasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat disalurkan melalui A. Pelaksana kebijakan, B. Pengawas kebijakan, C. Lembaga perwakilan, D. Lembaga peradilan. Jawaban yang tepat yaitu C. Lembaga perwakilan, yang meliputi DPR, DPD, DPRD. Next, soal nomor 10. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilihat dari proses terjadinya merupakan A. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, B. Ideologi negara, C. Pandangan hidup, D. Dasar negara. Jawaban yang tepat adalah D. Dasar negara, karena dilihat dari proses terjadinya. Next, soal nomor 11. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berkedudukan sebagai A. Budaya bangsa, B. Pandangan hidup bangsa, C. Tujuan bangsa, D. Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jawabannya adalah B. Pandangan hidup bangsa. Next, soal nomor 12. Berikut ini yang tidak termasuk ciri orang yang bermoral Pancasila, yaitu A. Semua masalah diselesaikan melalui musyawarah, B. Segala tindakannya mendapatkan pujian dari masyarakat, C. Mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri, D. Perbuatannya selalu menguntungkan orang banyak. Jawaban yang tepat adalah B. Segala tindakannya mendapatkan pujian dari masyarakat. Next, soal nomor 13. Berikut ini merupakan perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, kecuali A. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, B. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan, C. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, D. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan tradisi. Jawaban yang tepat ialah D. 14. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan dari wawasan Nusantara, di antaranya A. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, B. Kebebasan untuk berbuat apa saja, C. Mengutamakan hak daripada kewajiban, D. Memperkuat ikatan kedaerahan. Jawaban yang tepat adalah A. Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Next, soal nomor 15. Sikap setia kawan serta rela berkorban merupakan bagian asas wawasan Nusantara, yaitu
A. Persaudaraan, B. Solidaritas, C. Kekeluargaan, D. Keakraban. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Solidaritas. Next, soal nomor 16. Gaya kepemimpinan demokratik antara lain memiliki karakteristik A. Berorientasi pada pelaksanaan tugas, B. Agen perubahan yang radikal, C. Mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi, D. Menggunakan pendekatan yang integralistik. Jawaban yang tepat adalah D. 17. Bila bawahan yang memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan, maka perilaku pemimpin yang relatif efektif adalah A. Delegatif, B. Instruktif, C. Partisipatif, D. Konsultatif. Ya, jawabannya yaitu D. Konsultatif. Next, soal nomor 18. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu tahun A. 1997, B. 1999, C. 2004, D. 2008. Ya, jawaban yang tepat adalah D. 2008. Next, soal nomor 19. Anggota KPU kabupaten atau kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Kehormatan Dewan, D. DKPP, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, C. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi, D. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ya, jawaban yang benar adalah C. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. Next, soal nomor 20. Ralat nomor 19. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPU, B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain, C. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu, D. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Ya, di antara opsi A sampai D yang tepat adalah B. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. Next. Nah, ini merupakan beberapa soal yang dapat kalian atau teman-teman bisa pelajari. Apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan, mohon untuk saling koreksi dan sharing bersama atau diskusi di channel ini. Terima kasih.